Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, bertemu lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran sosiologi. Namun sebelum lanjut ke materi, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai? Anak-anakku kelas 10, hari ini materi kita yaitu tentang individu, kelompok, dan hubungan sosial. Oke. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu mengenal dan mengidentifikasi realita kelompok dan hubungan sosial di masyarakat. Kemudian mengolah realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial sehingga mandiri dalam memposisikan diri dalam pergaulan sosial di masyarakat. Pada bab ini, Ananda akan belajar tentang individu, kelompok, dan berbagai hal yang berkaitan dengan hubungan sosial yang di dalamnya berkaitan dengan interaksi sosial. Ananda akan belajar tentang pengertian sosial, faktor-faktor pendorong interaksi sosial, dan bentuk-bentuk interaksi itu sendiri, status dan peran dalam interaksi sosial, serta institusi atau lembaga sosial juga akan dipelajari dalam bab ini. Nah, itu gambar interaksi sosial dalam bidang politik ya itu tadi. Nah, individu. Individu berasal dari bahasa Latin yaitu individuum yang berarti terbagi atau kesatuan terkecil. Jika didefinisikan, individu berarti orang, bisa seseorang atau perorangan, berarti kamu satu-satu itu adalah individu ya. Dalam kehidupan sehari-hari individu tidak dapat berdiri sendiri. Karena kita makhluk sosial, maka kita pasti butuh orang lain dan selalu berhubungan dengan individu lain guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu pasti ya, itu pasti. Beberapa alasan yang mendorong individu membentuk masyarakat. Nah, kenapa kita harus bermasyarakat? Ternyata ada beberapa yang mendorong. Yang pertama, faktor reproduksi atau adanya keinginan individu untuk melanjutkan keturunan. Ya. Kenapa kita itu mau bermasyarakat, berkumpul dengan orang lain? Ya, ternyata kita masih memang membutuhkan, ingin berkelanjutan kehidupannya. Ada keturunan yang kita tinggalkan, ya. Kemudian mencari kekuatan bersama karena adanya kesadaran individu yang lemah. Nah, makanya orang itu bersatu, sering kita bersama-sama lebih kuat menghadapi masalah. Ya. Contohnya bangsa Indonesia ini terbentuk ya karena kesadaran perjuangan secara daerah itu kurang efektif, makanya bersatulah bangsa Indonesia untuk melawan penjajah. Kemudian yang ketiga adanya perasaan diuntungkan ketika berhubungan dan bergabung dengan individu lain, saling menguntungkan, simbiosis mutualisme ya, kalau di pelajaran biologi ya. Kemudian terdapat berbagai kesamaan antar individu seperti keturunan ya, sama-sama keturunan A, keturunan B, kemudian sesama nasib. Salah satu yang melatar belakangi bersatunya Indonesia karena latar belakang sejarah yang sama ya, kesamaan nasib yaitu dijajah ya. Kemudian kesamaan kebudayaan ya, kalau orang Jawa dengan orang Jawa, orang Medan dengan orang Medan, orang Jambi dengan orang Jambi tentu akan lebih erat itu ya. Dan teritorial atau daerah, kedaerahan. Nah, yang kedua yaitu kelompok. Nah, hasrat manusia atau kepentingan pokok manusia yang dibawa sejak lahir ada dua, yaitu keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya. Pasti kita dari kecil tuh ingin cari teman, ingin mengenal lingkungan. Yang kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alamnya, mengetahui lingkungan alam sekitar. Itulah
hasrat utama manusia dari sejak lahir itu. Nah, syarat sebuah himpunan manusia dapat dikatakan sebagai kelompok yaitu yang pertama, ya, memiliki kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Kamu anak Mantigal pasti memiliki ikatan, sadar bahwasanya bagian dari Sivitas Mantiga Muaro Jambi. Nah, adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lain, antara kawan satu kelas itu ada hubungan timbal balik, saling membutuhkan. Guru dan siswa, siswa dan guru itu sama. Nah, kemudian ada faktor pengikat yang dimiliki oleh anggota, ya, anggota kelompok maksudnya, seperti kepentingan, tujuan, ideologi yang sama. Ideologi kita contohnya kalau di Indonesia Pancasila, kepentingannya apa? Untuk menciptakan kedamaian dunia, ya, itu kepentingan kita sama, ya. Tujuan apa? Tujuan kita untuk kemakmuran, kehidupan bersama, ya. Berikutnya memiliki struktur, kaidah dan pola perilaku yang sama, punya aturan kita, ya, punya aturan yang jelas untuk mengatur kehidupan. Dan yang terakhir bersistem dan berproses. Jadi ada sistem yang dibangun, kemudian ada proses untuk mencapai sebuah tujuan. Itulah materi kita singkat saya sampaikan, masih tentang individu dan kelompok. Insya Allah pekan depan akan kita lanjutkan dalam materi yang masih sama, yaitu realitas individu kelompok, ya. Dan mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan kita masih bisa untuk bertatap muka dan melanjutkan materi. Nah, mari kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.